Kalau menurut aku lomba gerak jalan ini bukan soal siapa yang juara, tapi bagaimana cara kita semua itu bisa saling melengkapi, saling menguatkan dan berjuang bersama hingga akhir. Dan alhamdulillahnya kita semua bisa lengkap sampai finish. Itu adalah sebuah kemenangan dan juara adalah bonus bagi kita. Terima kasih. Kerasukan ya, gimana tuh ceritanya? Nah, emang ada? Bukan kerasukan tapi ketempelan. Hah, ketempelan? Diikuti sesuatu. Di peloton kita itu pas apa ya? Itu kan udah pulang, terus pelatihnya kita itu bilang, tadi pas naik Monumen Trisula enek ini loh, kalian nggak kroso toh? Ini apa? Ada itunya. Hai Sobat Manesa, kembali lagi di podcast Manesa, berbagi cerita menebar inspirasi. Nah, kali ini kita akan bedah balot napak tilas 32,5 km dari Monumen Trisula Bakung ke Ludoyo. Kita bukan cuma bahas soal fisik, kita bahas mental, solidaritas, dan lika-liku di rute Trisula yang melegenda di Blitar. Siapa lagi kalau bukan bersama Skanega. Nah, untuk awalan nih kalian bisa perkenalan nama dan jabatan ya, satu persatu. Baik, kenalin, namaku Aura Safira dari kelas 11I. Saya juga menjabat di Pramuka Man 1 Blitar sebagai anggota Dewan Ambalan 2025-2026. Baik, perkenalkan nama saya Ike Janatul Ismaya, biasa dipanggil Ike dari kelas 11C. Saat ini saya menjabat di Dewan Ambalan Divisi Humas 2025-2026. Baik, perkenalkan nama saya Rahma Faizatul Aulia dari kelas 10G. Saya menjabat sebagai anggota Pramuka. Perkenalkan nama saya Bintana Jauna dari kelas 10K menjabat sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Fani Rizkia Mawardani dari kelas 10A sebagai anggota Pramuka. Perkenalkan, nama aku Ainun Farah Farunisa, aku dari kelas 10A, aku menjabat sebagai anggota Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ayuhana Kinanti, saya dari kelas 10A, jabatan saya di Pramuka adalah menjadi anggota Pramuka. Baik, kenalin, nama aku Halimatus Sadia, biasa dipanggil Halim. Aku dari kelas 11C. Di sini saya menjabat Dewan Ambalan sebagai Si Kesehatan. Perkenalkan, nama aku Niken Asifaningrum dari kelas 10F dan jabatan saya sebagai anggota Pramuka. Oke, halo semua, perkenalkan namaku Aurelia Nur Ramadhani dari kelas 10A, jabatanku di Pramuka adalah sebagai anggota Pramuka. Oke, yang pertama nih, apa sih yang membedakan atmosfer gerak jalan balot ini dengan gerak jalan lainnya? Jadi di gerak jalan yang kali ini dengan yang sebelumnya saya ikut itu berbeda karena jarak tempuhnya sangat berbeda banget. Yang dulu kan saya ikut kirap Pandu Praja Patria itu berapa kilo ya? 10 under 15 kilo. Nah, yang sekarang itu kita balot kemarin 32 kilo. Nah, kenapa sih Monumen Trisula ini dijadikan titik awal? Mungkin seberapa sakral tempat ini menurut kalian semua? Jadi Monumen Trisula ini berkaitan dengan operasi Trisula, yakni operasi militer TNI untuk menumpas sisa-sisa PKI yang bersembunyi di Blitar Selatan. Nah, ini terjadi setelah G30S. Oh gitu. Nah, gimana sih perasaan kalian melewati segala rute mulai dari hutan ya? Kemarin kan hutan ya? Lewat hutan yang sangat panjang terus gelap gitu kan. Gimana perasaan kalian nih? Dredeg. Dredeg. Kenapa nih dredeg? Apa? Kenapa kok dredeg gitu? Karena Soalnya kita saat latihan kan selalu pagi, selalu ada matahari. Terus tiba-tiba malam iya, di hutan gelap. Oh, nggak ada lampu sama sekali? ada beberapa yang ada Ada beberapa tempat yang nggak ada lampunya.
Oh mungkin cahaya cuman dari alam gitu. Iya. Itu pelatihnya emang nggak ikut dari belakang atau Ikutin pelatih kita always ngikutin Berarti cahayanya cuman dari apa itu? dari topik. Gimana sih kalian menjelaskan ke generasi muda bahwa gerak jalan balot ini bukan cuma sekedar siksaan fisik, tapi sebagai rasa penghormatan kepada pahlawan ya yang telah gugur. Bukan hanya gerak jalan biasa, tapi kita juga ikut Kayak merasakan perjuangan pahlawan-pahlawan sebelumnya. Kan kita jalan jauh banget kan, ikut 32 km. Itu kita ikut ngerasain. yang pasti kita ngerasa sakit, ngerasa berjuang banget. Ya menumbuhkan Ya kebersamaan juga, sama-sama sakit, sama-sama susah. Yang pasti itu. Oh susah seneng bareng terus ya? Ya. Nah gimana nih mungkin rundownnya pas gerak jalan kemarin mungkin diawali dengan upacara pembukaan dan diakhiri dengan apa? Bisa diceritakan? Nah, terus kita telat. yang pertama habis datang itu kita langsung ada registrasi peserta, ambil apa itu gelang, nomor dada, tanda peserta. Terus habis itu ada temu pinsa, bagi pinsa. Ini pinsa kita ya teman-teman. Pinsa apa tuh kalau boleh tahu? Pinsa Pimpinan sanggar. Oh pimpinan sanggar terus? Terus habis temu pinsa ada apa? Sudah itu Oh ya, sama wawasan kebangsaan itu sampai sore. Nanti pas sore itu kan ada beberapa yang nggak ikut. Itu nanti udah persiapan buat makeup dan lain-lainnya. Nah, terus habis maghrib itu kita ngapain? Tentu saja sholat maghrib. Maghrib sampai isya itu masih persiapan terus. Terus habis isya baru kita briefing sama pembina, pendamping, sama ofisial-ofisial yang lain dan terus habis itu kita apel buat pemberangkatan. Terus perjalanannya tuh mulai jam berapa sampai jam berapa? Mungkin waktunya dibatasi atau senyampainya gitu? Kita berangkat 9. Jadi kita berangkat itu sekitar 9.43, datang di finish pas ke alun-alun Ludoyo itu jam 4 lebih 53 menit. Berarti lumayan lama ya? 7 jam. untuk lotre. Emang kalau melewati batas 7 jam itu mungkin ada sanksi atau? Pengurangan nilai. Wow. Iya. Oh satu Kan menit kita 1 poin. lebih 9 menit toh. Nilai kita kan cuma 91. Dari start sampai finish ini kalian ada yang drop atau gas terus? Bisa silakan diceritakan. Jadi ya kan itu ternyata pas di pos 1 itu kan saya sendiri itu nggak kuat. Gara-gara kan pas perjalanan itu nggak ngerasain apa-apa toh. Terus tiba-tiba pas di pos 1 berhenti itu langsung pusingnya nggak karuan. Terus habis itu kan tumbang. Nah pas sadar itu kan gelang udah dicopot, otomatis nggak bisa lagi gabung ke peleton. Iya. Nah, terus akhirnya sama pendamping saya, sama pelatih dibilangin panitia. Nah, itu entah apa bilangin seperti apa, terus akhirnya saya bisa kembali sama teman-teman ngelanjutin perjalanannya. Tapi aslinya nggak boleh gabung gitu. Kalau seumpama gelangnya udah dicopot itu aslinya nggak bisa gabung. Nah, itu Tergantung panitia. Oh tergantung panitia. Ini bisa dijelaskan nih kalau yang tahu bisa Nah, dijelaskan. itu kalau yang bisa gabung atau enggak itu yang dari peserta kan juga tidak tahu toh. Iya. Karena yang mengurusi itu pendamping sama panitia. Jadi peserta tinggal nurut sama pendamping aja. Gimana? Iya, kalau pesertanya masih kuat melanjutkan nggak apa-apa, tapi nanti itu juga mempengaruhi nilai yang peleton. Nah gimana nih tips atau ritual kalian bisa menjaga kekompakan sepanjang gerak jalan ini? Siapa mau jawab? Ya karena yang terutama dari latihan kita selalu konsisten setiap hari. Ya, Pulang selalu sekolah, lengkap. pagi, siang sampai sore itu saat hari libur
Terus yang Ujian juga pasti, kita tutup latihan. Ujian kita tutup gas. Terus kita juga banyak komunikasi di grup, kan kita sering ngobrol gitu ya. Jadi Oh gitu. Nah terus umpama nih kalau temen kalian ada yang sakit, kemarin ada nggak sih yang tinggal 3 orang itu? Ada. Oh tinggal 2. Itu gimana tuh? Dapat sanksi atau dianggap? Ya nilainya kurang. Pengurangan nilainya kurang. Poinnya kurang gara-gara 100 poin. Oh 1 orang 100. Sing santun miken. Ada nggak sih momen haru, momen unik, momen susah seneng? Kayaknya seru banget nih kalau diceritakan. Boleh cerita Boleh silakan. Semua mau ngasih obrolan juga nggak apa-apa, monggo silakan. Ini pas kita di sananya aja. Nah, jadi itu pas sampai di sana, semua kan pada registrasi dulu sama ambil kartu peserta itu. Kau udah ketawa nih, kenapa? Terus saya akhirnya itu kan semua sudah selesai, tinggal makan sama prepare persiapan buat lomba. Saya masih temu pizza dan di sana saya lapar sekali. pulang ke base camp itu semuanya udah pada di make upin, udah pada makan, udah enak-enak dan saya belum persiapan. Ya, benar. aku sama Aura juga, soalnya habis wawasan sejarah gitu. Ya, yang wawasan sejarah juga. Jadi yang lain udah pada siap tapi kita belum, ya kan? Ya, sedih banget. Tapi nggak apa-apa kok. Mungkin yang lain ada nih cerita unik, seru atau gimana yang lain? Yang lain. Apa? Ya, siapa mau cerita? Oh, jadi pas Hamin sekitar pas latihan Hamin 1 minggu apa berapa? 1 minggu sebelum lomba itu kan ada sebuah problem yang itu tuh kesalahpahaman antara kita sama peloton lain. Nah, terus sama pelatih kita, sama coach, kita disuruh ke lapangan barat satu peloton, tiba-tiba disuruh ambil 5 paket. Terus 5 paket banget. 50 push up. 50 kali push up. Terus ditanya kesalahan kalian apa? Nah, iya. Apa tuh kesalahannya ternyata? Ternyata Adalah pokoknya. Nggak boleh banget nih di spill di sini. RHS dari 5 paket itu tuh semua kayak langsung oh jadi gini, kita itu kayaknya harus jaga sikap, jaga apalah semuanya bicara kita. Terus Terus kalian tuh latihannya kemana? Latihannya berapa kilometer dulu? Siapa mau jawab? Aku mau. Latihan itu yang paling jauh ditempuh itu 21 kilo. Di mana itu, di mana? Lewat alas. Itu latihannya sama pembina atau coach tadi? Sama coach, always coach. Selain jalan yang 21 kilo itu persiapan apa aja sih yang disiapkan? Mungkin minum obat apa atau makan apa? Yang pasti Buat apa tuh? Buat apa? dan yang pasti kami puasa nggak minum es selama 2 bulan. Nggak makan gorengan, nggak makan es. Kayaknya kemarin aku lihat ada yang minum es deh. Kan udah selesai. Jadi udah aman, udah boleh. Kalau ada nggak sih apa ya idealnya BB lah, ideal BB buat ikut ini biar nggak keberatan? Nggak ada sih. Insyaallah aman. Olahraga Aman. atas, bang atas. Iya, iya. Yang ikut balot itu betul, pasti atos. Ada nggak sih persiapan yang lain
selain jalan terus makan itu mungkin push up atau sit up? Iya, itu always banyak. Iya, latihan fisik tiap hari, push up, sit up, plank, lari. Ya boleh nih spill biar teman-teman tahu. Pagana plank. Aku Kuda-kuda. Kuda-kuda. Nggak suka kuda-kuda sambil megang beban. Aduh, beratnya ya ampun. sesuai itu sit up paling nggak bisa. Paling nggak bisa. Sumpah sakit banget. Menurutku yang paling sakit lari 5 menit. 5 menit. Iya. 12 putaran. Itu berapa meter atau berapa kilo? Eh, Oh setelah makan. apa ya? Enggak, lebih. Kita iki loh, yang sing lapangan volley kan 2 toh. Oh, Itu bolak-balik 12 kali, 5 menit. kalau lebih gimana? Dapat. Enggak bisa lebih. Kita yang enggak bisa. Enggak ada yang lengkap. Enggak kuat. Nah, gimana partisipasi masyarakat Ludoyo ini dalam menyemangati kalian? Siapa mau jawab? Ada nggak momen terima kasih ya udah diginikan. Banyak apresiasi. Banyak warga Bakung sampai Ludoyo itu banyak yang keluar sampai bawa kasur gitu ya di depan rumah. Iya. Sama bawa selimut. Jadi kita tuh pas jalan tuh banyak lihat orang tidur di depan rumah. Terus banyak juga yang ada sound horeg juga. Iya. Di beberapa tempat itu kayak merayakan banget, kayak menyambut banget pakai sound horeg. Terus kita tuh juga dikasih minum, disemangati orang banyak gitu. Juga banyak apresiasi juga. Terus pas rame-rame pakai sound. Iya itu. Terus tapi menurut kita yang paling berkesan itu waktu ngelewatin terus banyak yang bilang, iki lo Abi. Karena foton kita paling punya ciri khas yaitu adalah lampu-lampunya. Warna-warnanya di body. Iya. Yang buat rame, terus juga banyak apresiasi dari orang-orang karena lampunya terlalu comel. Tapi kita yang paling suka pas dipuji bocil gak sih? Gimana tuh kok bisa dipuji bocil? Apa masih gemes atau masih gimana? Karena kita semua masih cantik. Kita imut-imut. Ya, makanya bocil pada terpuji. Jujur setelah balap itu kan aku cari-cari yang di live gitu kan, lihat kita pas lewat gitu. Itu carinya mudah banget, pokok cari yang ada klip-klipnya. Menyala banget. Ya, seberapa penting sih kalian menjaga obrolan untuk mengalihkan rasa lelah? Mungkin bisa di-spill ngobrolin apa sepanjang 32 km itu ya? Oh, kalau kita banyak yel-yel. Yel-yel. Salawat juga. Kita selama di hutan full salawatan. Kenapa tuh? Karena takut gelap. Karena disuruh ke Ade. Kalau misal nggak salawat gitu biasanya pikirannya bisa kosong terus jadi Ya, yang kemana-mana gitu. Jadi kita mencari apa ya? Nah terus kalian nih kok bisa pakai kostum kece banget, ini inspirasi dari mana? Semuanya ada. Jadi inspirasi kostum kita itu semuanya dari pelatih atau coach kita yaitu Kak Ade. Dan kita sangat terima kasih gara-gara Kak Ade kita juga mendapatkan penghargaan yaitu Best Costume. Dan official lainnya Terima juga. kasih juga kepada Kak Arifah Hairunningsih yang telah membantu kita buat kostum ini. Serta official lainnya yang juga membantu pembina. Naruto Balot ini kan dikenal sangat-sangat menantang gitu ya. Di kilometer berapa sih mental para peserta tuh bener-bener diuji banget sampai bikin Ya, pos 3 sampai finish. Terus aku mikir kayak, oh ini udah mau deket, tapi kan ternyata nggak secepat itu kan. Iya, Terus kita jarak energinya udah habis, udah kekuras, udah lemas, udah Padahal juga udah nangis.
nangis guys, ada yang nangis loh. Kenapa kok nangis tuh? Karena bener-bener sakit, kakinya banget, tapi tetap harus jalan. Ya. Memegang prinsip berangkat bareng, pulang bareng. Yes itu. Ya. Harus sampai finish. Itu apa jenenge ndek iki nek ngarani? Enggak dong. Apa? Lari. Sumbut. Sumbut. Tapi menurut kami semua apa tadi? Dari sekarang sampai pos 1 itu jalannya bener-bener susah pol, tapi kalau menurut kita tuh nggak terlalu berasa nggak sih, soalnya kita masih semangat, soalnya masih awal-awal. Soalnya kan kita tuh biasa latihannya kalau latihannya pas panas-panas gitu kan. Itu kalau pas panas gitu apa jenis? Lebih kuat lah ya. Soalnya panas kena sinar matahari akhirnya energinya kayak kurang gitu. Tapi kalau pas malam hari kayak 2 kali lebih. Gimana nih rasanya menghadapi tanjakan dan turunan di Bakung yang energinya pasti udah sangat terkuras ya? Masya Allah, Yang pasti ya. nggak kerasa. Penjuru kuat. Rasanya melayang banget kaki. Ada nggak sih di situ yang udah bener-bener nggak kuat sampai kalian ini harus istirahat sih? Ada nggak? Kita saling menguatkan sih. Yang pasti kejar waktu toh, otomatis kalau di pos itu ya cuman sebentar, cuman minum, habis itu berangkat lagi. Omongannya Mbak Ika pas Mbak Ika itu di Betet, dia itu bilang gini, iki aku kudu ke finish ya, nggak oleh mandek dek kene ya, terus aku gini, Mbak Ik, ini kamu yang pengen, kamu yang harus ngelakuin. Nah, tim kalian ini pernah nggak sih mengalami salah jalur atau cuaca yang sangat-sangat tidak terduga? Terus gimana sih kalian cara mengatasinya? Mungkin hujan atau gimana? Alhamdulillah aman. Kita keringetan tapi hawanya tetap dingin. Keringet dingin. Kalau kalian nih ada nggak sih yang itu istirahatnya harus di pos atau terserah di tempat? Harus di pos. Kalau bener-bener nggak kuat gimana terus? Ada pos kesehatan juga di sana. Rangkul-rangkulan. Iya. Terus kita juga kita harus sadar diri lah. Maksudnya kayak kalau misal ke teman-teman lainnya masih bisa kuat, kenapa aku harus tumbang duluan? Sadar diri. Karena kalau misalnya satu tumbang itu pengaruh banget sama nilai sepeleton. Kalau satu tumbang juga yang lainnya jadi kayak, kok itu bisa tumbang, tahu aku tak tumbang sisan. No. Musuh terbesar kalian tuh apa sih? Mungkin rasa kantuk, kaki lecet, atau bener-bener lapar tadi ya? Satu. Haus. Ya haus. Kalau haus gitu nggak boleh minum dulu, kayak sambil jalan sambil. Sebenarnya nggak boleh. Apa minum sambil jalan sih? Tergantung saja. Malah ada, aku nggak expect banget ada yang sambil bawa minum kayak dicangklongin jadi tas Iya, gitu loh. pakai Sedotan. Iya. Iya. Besar. 1 liter loh itu. pakai selang. Sedotannya gitu, Sedotan pasti selang. tipenya banget. Tipenya tipe banget. Kalau ngomongin soal persiapan latihan nih, berapa lama sih kalian mempersiapkan, termasuk ke mepet, sedang, atau wah udah siap dari jauh-jauh hari nih? Jauh-jauh. Kita kan persiapan
misalnya kita latihannya kan 2 bulan kan. Cuma selama 2 bulan itu kita nggak full 1 peloton 10 anak. Nah, awalnya tuh masih ganti-ganti orang. Ganti member best. Jadi kalau misalnya kita latihan full peloton itu berapa manusia? 3 sekitar 1 bulan nggak ada. Satu bulan nggak ada, hanya proses silat 10 orang. Berarti nggak ada cadangan sama sekali ya? Nggak ada. Nggak bisa ganti orang. Ya agak kecewa sih sama teman-teman yang udah apa itu, ya memang kecewa, bukan agak kecewa. Karena apa, mereka kok menyanggupi ini tapi pas mau deket di tengah jalan terus kayak aku mau ternyata sejauh ini, sesakit ini atau gimana Padahal itu. kita sudah berusaha kayak ngelatih mereka buat biar sama-sama gitu sama kita. Nah, ada nggak sih hal konyol yang mungkin kalian lakukan atau bicarakan saking capeknya halusinasi? Saking capeknya kan biasanya halusinasi gitu kan? Penyemangat kita. Kita teriak-teriak di BTT. Kita teriak Di BTT. mengulangkan isi hati. Ya di meta teriak go finish Esteller bakso kan. Ya, aku dulu kan. Aku bilang teriak enggak Esteller. Jujur aku kan merhatiin tempo terus kan. Kan wajarnya kalau di hutan-hutan gitu kan pikirannya kayak gitu kan. Apalagi malam-malam. Aku pernah kepikiran abis mikir tempo terus tiba-tiba kepikiran ada hantu gak ya, terus aku ternyata gak ada gitu, terus lanjut mikir tempo. Unik. Nah, ada nggak sih makanan yang menurut kalian tuh penyelamat banget? Air putih. Itu minuman. Satu orang bisa habis berapa waktu itu? Kita satu Bisa itu. Oh gitu. Berarti pembinanya tuh nunggu langsung di pos, terus kalian datang langsung dikasih makan sama minum gitu, atau nggak boleh makan? Kenapa tuh kalau boleh tahu? Udah males apa? Kayak ada telur rebus. Terus sama umbi-umbian juga. Tapi kita pas sampai kan nggak langsung makan kan. Kita lebih tidur dulu aja. Menurut kalian nih apa barang ajaib yang sebenarnya tuh kalau pas latihan itu nggak dibawa, ternyata pas lomba balot itu sangat-sangat berguna, ada nggak? Apa tuh? Yang dingin-dingin apa? Evolat tuh apa? Koyo. Enggak sih, koyo aku pakai aja. Apa ya benda ajaib? Ya mungkin kayak benda-benda yang bisa dibawa. Evolat tuh gimana? Kita kan kita ada evolet khusus di sini toh, itu tuh bisa kayak apa ya, ada kelintingnya, jadi bunyinya, jadi kayak lama kita nggak yel ya si kerincing itu ya, terus otomatis orang-orang udah iki kok enak kerincingnya kayak kucing gitu. Kayak kucing imut. Emang kita imut. bantu kalau kita kayak kan kita pastinya kalau ya terus kan capek. Nah, terus kita kan ada waktunya kita butuh diam. Nah, kalau menurut aku pribadi tanpa evaluasi itu kita jadi sepi gitu loh, jadi kayak bisa sunyi, hening, terus nanti tiba-tiba pikirannya bisa kemana-mana. Apalagi kalau pas di hutan. Apalagi untuk sebentar. Nah, tapi gara-gara ada evaluasi itu kan ada suaranya, jadi kita nggak fokus. Maksudnya kok nggak fokus? Nggak hilang fokus. Oh iya. Mungkin setan pun merasa lucu melihat kita. Jadinya gak mau. Kalau pas kalian udah sampai finish nih, apa yang kalian lakukan? Mungkin ada selebrasi atau langsung tepar tak berdaya? Kita semua nangis. Nangis kenapa? Nangisnya tuh Kaget aja tiba-tiba sudah sampai 32 kilo. Ya jadi tayar. Orang belum sampai finish masih masuk alun-alun udah. Berat. Kayak gak nyangka aja 32 km kita tempuh dengan jalan kaki gitu. Setelah menempuh 32 km ini, apa sih yang kalian pelajari tentang batasan kemampuan manusia? Mungkin kayak
oh nggak semua orang loh bisa kayak gini gitu. Tergantung kekuatan fisik sih. Iya jawaban. Enggak apa-apa. Kan orang-orang pasti punya batasannya, tapi cuma kalau mereka tuh bisa melampaui batasnya kalau emang mereka mau dan mampu. Jadi ya kalau mesti dibilang capek ya capek, tapi kita ya kita mampu, kita tuh nekat gitu. Semua itu Tergantung yang pasti pikiran harus juga. Kalau latihan. kita mikirnya Latihan konsisten itu kuat penting. kuat gitu, kuat juga sih aslinya. Tergantung mindset kita. Butuh support satu sama Jadi lain kayak gitu. capek dikit gitu kayak ya Allah inget latihannya selama ini, masa eman-eman kalau protol gitu. Kasihan juga yang Kasihan teman-temannya juga. Nah, bagaimana kegiatan balot ini membentuk karakter disiplin serta patriotisme kalian di kehidupan sehari-hari? Gimana tuh? Lebih kuat ngangkat galon. Gimana? Gas bisa. Coba. Gas kosong apa gas berisi? Gas berisi ya berarti. Enggak Iya. soalnya kan latihannya juga dilatih buat ngangkat beton. Lebih latihan memanajemen waktu juga. Apalagi waktu ujian itu kan kita kan juga butuh belajar, juga butuh istirahat. Di saat ujian itu pulang awal, yang lainnya bisa istirahat setelah ujian kan kita latihan. Terus kadang malamnya itu waktu buat belajar itu kadang ngantuk juga, kadang Ya, soalnya udah capek, jadi kayak energinya udah terkuras gitu loh. Yel gimana tuh yel-yelnya? Mungkin teman-teman semua mau Yang paling sering dia jargon apa angge-angge? mungkin bisa jargon sama yel-yel sekalian nggak apa-apa? Kita punya yel-yel kalau misalnya ada orang di jalan yang apa itu ganggu kita, nggak ikut baris tapi ikut. Kadang kalau udah capek kan kita diem toh buat ngumpulin tenaga lagi, terus gang beberapa gitu baru yel-yel lagi. Tapi itu kadang kayak ada orang, loh kok iki kok menang, aduh pak, langsung dikeluarkan itu yel-yel ya. Gimana yel-yelnya langsung aja di Malu adalah pokoknya RHS spill boleh. jargon, soalnya nanti kalau di spill semua jadi bareng saya. Nggak apa-apa. Ya karena udah capek. terus diganggu. Iya. Ibaratnya yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan gitu ya. Yang kalah cari alasan, sing menang merayakan, sing kalah golek alasan. ACC kakak. Gimana yel-yelnya jadi di spill nggak nih, yel-yel atau jargon? Ayo jargon. Yel bisa apa ya? Yel-yelnya kapan-kapan saja bisa di search. Yel-yelnya silakan cari-cari di YouTube. Cari-cari di YouTube. Laksana satu. Oh nggak gede-gede. Siapa tadi ya? Sampai bengi kita ngerungokne. Ayo coach, oke. Guys, tunggu bentar. Disclaimer, kecilin volume dulu ya. Wes, yo. 1, 2, 3. Balot imut lo benggo. Sudah. Oke, kalau kalian disuruh menggambarkan perjalanan balon ini, kata apa yang paling tepat buat balon kemarin yang kalian ikuti? Apa ya? Satu-satu deh kayaknya biar seru. Harus beda ya? Iya, satu kata.
ya? Satu kalimat juga nggak apa-apa deh. Apa ya? Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Apa ya? Aku saya. Aku juga tak tahu. Menang nggak kaget, kalah nggak mungkin. Oke, lanjut. Ya, satu-satu dong biar seru. Aku tak mikirin. Nah, coba. Seru. Oke. Shock banget. Topinya aja menyala, apalagi pangkalannya. Apa nih? Gak tahu, aku taunya. Oke, lanjut. Apa nih? Intinya tip tap tap tap. Tempo ya kak. Tempo. Sebuah perjalanan yang ditempuh dengan perjuangan dan penyiksaan. Nggak expect sih. Oh, nggak expect banget ya, penuh dar. Kalau dari aku, Niken mundur, Fani maju. Niken mundur, Fani maju. Aku jawab Aurel. Seto. Berarti setiap orang tuh mendeskripsikan tuh beda-beda banget ya. Kalau enggak yang biasanya Binta. Binta tuh Minta kenapa nih? ngetrek sepatu saya. Kenapa? Tapi itu pas latihan, untungnya pas hari H enggak ya. Nah, kalau sepatu nih ada kategori khusus nggak nih? Kayak harus, ini kan kayaknya sama semua ya, hitam putih. Iya, semua. sama. Ini emang disamakan atau? Emang disamakan. Jadi ini beli semua. Oh, ini masih baru ya. Ini sepatu baru. Itulah pentingnya komunikasi. Loh, Untung di belakang. Bayangkan jadi Mu'ala Saroni. pas gerak jalan itu yang dinilai apa sih kok sampai kalian bisa merentengi piala ini ya yang penuh nomor 8? Beratnya dari yang paling simpel kan itu. Apa? Jalannya. Jalannya gimana, harus rapi atau? Jalannya harus rapi, harus kompak, harus lurus, Kelengkapan. Langkahnya juga sama, temponya juga. terus keselamatan dia. Kreativitas kostum. Oh iya. Masuk gerak jalan. Mungkin boleh di-spill ini apa aja yang dijuarai kok dapat segini banyaknya? Sebenarnya sebenarnya dapat 2 sih. Enggak cuma loh, ini kerja kerasnya Iya juga loh. pantas. Kalau dapatnya lebih banyak. Hasil jujur bukan sokokan. Cuma di mata Allah. Kita peleton kami menjuarai, yang pertama itu ada juara 2 best kostum, yang kedua ada juara harapan 1 gerak jalan tradisional. Dan kita Berarti yang juara besar-besar umum. ini ya? Yang besar-besar ini pialanya? Oh iya. Tidak lupa kalau kita itu juara umum 2. Oh gitu. Oke teman-teman, tadi kan kita kan buka Q&A ya di Instagram, banyak banget teman-teman yang yang nitip pertanyaan nih. Langsung aja kita spill ya. Ini namanya yang pengirim di spill atau tidak? Di spill ya. Hayo lo, hayo Oke, lo. yang pertama dari
NKENZYEE underscore ya. Pertanyaannya, siapa nih? Apa kesan yang membuat balot ini menjadi sesuatu yang baru bagi kalian? Harus orang lain kan aku yang kasih pertanyaan. Kesan terbaru. Gimana? Ya, pastinya karena jalan 32 kilo itu hampir. Pastinya ya karena berjalan sejauh 32 kilo sampai sekarang aja nggak nyangka ya kalau kita tuh bisa jalan sepanjang 32 kilo. Nggak mungkin kita bisa jalan segitu, tapi alhamdulillahnya Mbak Vina. Oke, yang kedua dari NN Luna underscore. Min tanyain Rahma Faizatul kok minta ikut balot kenapa? Mana nih? Rahma mana nih Rahma? Ayo lo. Oke, bisa dijawab ya. Kok minta ikut balot kenapa? Kok minta Ya. Ini kalian ikut tuh sebenarnya dipilih atau emang mengajukan? Ada seleksinya. Seleksi. Nah itu saya awalnya iseng aja ikut seleksi, terus tiba-tiba keterima. Yaudah dari situ akhirnya saya berusaha kalau saya sudah berani berbuat, jadi berani bertanggung jawab. Gitu. Keren, panutan banget ya. Oke, next dari another FZZZ. Titip salam buat ayah si penjuru. tidak boleh ya teman-teman. Penjuru. Ayah si penjuru. Mau pelem. Ayah mau pelem lagi. Kita kalau main ke sana pelemnya harus ada. Mango. Ada pelem. Harus ada pelemnya, Mbak. Di musimen. Musimen. Oke, selanjutnya dari Milka underscore 02. Kak, gimana cara bisa ikut balot? Gimana nih? Mungkin cara daftarnya atau persiapannya? Cara ikut balot yaitu ikut seleksi. Ikut pramuka minat. Ikut pramuka minat dengan satu Blitar. Guys, ikut teman-teman jangan lupa daftar. Ikut pramuka minat. Join Skanika. Yang ikut pramuka minat, latihannya yang rajin dong. Duh. Nah itu konsisten Adik-adik itu semuanya. penting, camkan itu guys. Iya. Terus apa nih? Deto. Oke, lanjut ya dari Pustaka underscore Maya. Katanya ada yang kerasukan ya, gimana tuh ceritanya? Lah, emang ada? Itu Bukan kerasukan tapi ketempelan. Hah, ketempelan? Diikuti. Kalau horornya Diikuti kita di sesuatu. peloton kita itu pas apa ya? Itu kan udah pulang terus pelatihnya kita itu bilang tadi pas naik monumen Trisula enek ini loh, kalian nggak kroso toh? Ini apa? Ada itunya. Ternyata memang Yang lewatin benda itu gitu loh. Tapi kita kayak nggak ngelihat kita. Enggak. Mungkin kita cuman Mual. cium baunya. Enggak. Cium bau. Karena sebelum ke alas betet, masuk ke alas betet itu pelatihnya bilang, "Cah, selawatan wangi." Gitu langsung kan kayak tapi emang kecium sih wanginya gitu. Alas betet. Astagfirullah. Habis dari pos 2. Kalau kan kita kan habis dari pos 2, kita kan dari pos 2 luar ruangan. Jadi kita dari pos 2 mau ke itu sendirian, soalnya nggak ada peloton-peloton lain yang berangkat gitu loh, soalnya kita lama. Nah, kan kita ngeliatin alas. Terus iku pelatihnya bilang, "Cah, selawatan ya, ini wangi." Tapi rumah aku ya apa masuk toh? Bukan. Oh iya. Tapi itu emang orang nyalain. Kayak emang orang nyalain tuh. Untungnya kita nggak ngelihat apa-apa gitu. Alhamdulillah. Yang paling horor ada di peloton P2. Benar. Wow. Sangat horor. Bisa diceritakan di next season ya? Ya. Tunggu ya videonya. Oke, selanjutnya dari ini Anisha saja. Kejadian apa yang buat kalian itu menjadi menantang tapi harus dilakuin? Kegelapan.
malas. Kalau tanjakan sih kejadian yang harus kita lakukan tuh. Tanjakan, ketemu Apalagi tanjakan. kalau tanjakan terus belok-belok gitu, ya Allah. harus tetap yel-yel. Ada tanjakan yang dia itu naik terus tinggalan jalannya kayak gini. Gimana gini? Oh gitu. Di situ kita nahan buat naik, terus nahan juga buat biar nggak oleng. Ya betul. Terus sama apa ya? Mobil. Please mobilnya hilangin. Iya, gara-gara gitu kan banyak, itu kan sebenarnya buat lalu lintas kendaraan juga. Nah, tapi jalannya situ itu nggak ditutup, jadi macet. Oh berarti jalurnya nggak ditutup ya? Enggak. Iya. Yang peserta juga nggak boleh berhenti, jadi tetap Misal kita harus. mau, misal depan ada peloton lain, terus belakangnya itu ada mobil, kita mau nyalip itu kita bingung nyalipnya gimana. Alhamdulillah kita bisa menyalip mobil. Berarti gerak jalannya itu sesuai arahan Danton, nggak cuman tangan sama kaki melambai-lambai. Apa ya melambai-lambai atau gimana? Iya, lambai-lambai. Berarti sesuai arahan Dantonnya. Iya. Jadi kalau kan kita nunggu situasi juga toh, lihat belakang juga. lihat belakang. Terus nanti kalau misal belakang udah kosong, baru kita bisa nyalip. Oke, next dari Hands Blur. Apa ini? Apa sih yang ada di pikiran kalian pas waktu di jalan? Juara. Berusaha Iya, juara. memikirkan kita harus sampai pas ya. Jedor-jedor. Lagu apa ya? Bareng lagu. Itu yang membuat kita pikirannya nggak kosong. Jadi kita mikir setelah ini lagunya apa ya, lagunya apa. Ada juri gitu. Susah kan? Makasih. Oke, next dari Here.Mawan. Aduh, coach kita itu. Dari coach. Kemarin pada waktu jalan kok ada yang nangis? Siapa nih? Siapa? Mungkin mau dijelaskan. Ini pertanyaannya keren. Kalau aku nangisnya kan pas udah mau sampai finish. Ini nih nangisnya di hutan bensin. Tapi bener-bener nyiksa banget di kaki. Dia menyatu dengan bensin. Bener-bener. Ya itu alasannya. Kayak menangis itu kayak mengeluarkan isi hati gitu loh, tapi dengan cara nangis. Kalau nangis di finish itu karena terharu. Iya. Kaget. Tapi aku juga nangis kok. Kita menangisnya beda nggak kayak Aurel. Dibubarin udah sampai finish, pas dikasih sertifikat itu kita baru nangis. Aurel tidak. Sebelum masuk ke pendopo ini udah seakan-akan melampiaskan semua marahnya gue. Aku marah. Oke, masih dengan orang yang sama ya. Hal-hal dari kakak-kakak pelatih yang paling berkesan tuh apa? Butuh tisu kah? Yang paling berkesan waktu Iya, boleh kalau dari KAD kan pelatih kita KAD. Kalau KAD itu sebenarnya semuanya tuh berkesan buat aku. Soalnya kan KAD kan udah kelas 12, terus harus sebenarnya kan harusnya udah pernah. Tapi KAD tetap nyempetin waktunya buat melatih kita. Kan TKA itu penting kan. Itu tuh KAD pas setelah TKA itu masih sempat melatih kita. Terus tapi menurut aku yang paling berkesan waktu kita dapat 5 paket, kan itu kita dihukum gara-gara musik adalah pokoknya. Nah itu kan salahnya kita, tapi yang kena kan KAD. Tapi KAD tuh bilang, ayo tepuk tangannya kita sing kenceng, tepuk tangannya KAD sing kenceng, gaya ngelampiasnya amarah. Iku Stand. Ya walaupun nggak semua, tapi dari kakak ofisial selalu pasti ada yang nemenin waktu kita jalan, yang bawa galon juga, terus yang ikut jalan juga biasanya. semangatin kita terus. Oke, lanjut. Kok diam jangan nangis. Nangis lagi nih. Oh, nanti boleh ya, nanti dikirim. Iya, boleh. Video apa tuh? Ada
Oke, boleh tungguin ya, nanti bakal dicantumin di videonya. Oke, lanjut. Kalau dari aku, terima kasih banyak ya buat Kak Ade karena telah meluangkan waktunya selama ini, mulai dari 0 sampai detik ini juga masih menemani kita. Terus juga Kak Ade yang selalu menguatkan, selalu memotivasi kita gitu. Udah gitu aja. Oke, lanjut. Pokok intinya terima kasih banyak buat Kak Ade. Pokok terima kasih banyak banget. Berkata-kata. Enggak bisa berkata-kata. Saya nggak ada terlalu baik buat kita. Oke, apa nih selanjutnya nih? Terima kasih untuk Kak Ade yang selalu sabar banget ngadepi. Terima kasih buat Kak Ade yang udah selalu sabar ngadepi kita, mood swing kita, semuanya, segala tingkah kita. Terus selalu ngasih semangat tanpa putus, selalu ada itu di setiap jalan, selalu nyemangatin terus. Oke, lanjut mungkin buat Kak Ade lagi mungkin ya. Masih Kak Ade terus. Terima kasih banyak buat Kak Ade, apalagi yang udah nemenin kita sampai finish. Itu kita sampai Kak Ade itu jalan juga. Ikut jalan pas udah mau finish. Terus nyemangatin kita, nyemangatin Niken yang tangkis sama Relia. Tulang itu yang bikin pecah itu akan bikin postingan. Terus nyantumin terima kasih juga buat Kak Ade. Terus Kak Ade bilang gini, maaf ya belum kasih yang terbaik. Kalau itu bukan yang terbaik itu apa, sumpah itu. Itu makanya terima kasih banyak buat Kak Ade. Lanjut ya. Allah nggak kuat tapi. Ya, terima kasih buat Kak Ade sudah selalu menanamkan kita untuk sabar dan konsisten. Oke. Kata-kata. Kalau dari aku, terima kasih banyak buat Kak Ade dan para ofisial karena Kak Ade selalu sabar ngadepin kita, selalu memberikan yang terbaik buat kita, ngasih support, ngasih dukungan. Terus untuk official juga terima kasih banyak banget karena kalau misal Kak Ade lagi sibuk atau Kak Ade ada pekerjaan, itu official selalu tetap menemani kita latihan sampai manapun itu, dan mereka juga membantu kita untuk membawakan galon. Kehidupan balap. Menurutku pengalaman yang paling berkesan pas latihan sama lomba itu, kalau pas latihan dimana sama 3 hari itu kita tidak ditemani sama Kak Ade karena Kak Ade ada acara. Terus kita latihannya itu kayak lulu lantang banget, nggak ada arah. Kayak Kak Ade itu ya yang menjalankan kita. Kalau kita nggak ada Kak Ade ya kita itu bingung banget mau ngapain, hilang arah. Intinya sangat terus pas juga 3 hari itu nggak ada Kak Ade, kita itu juga ada beberapa problem. Akhirnya itu kayak latihan nggak semangat banget ya, bilang atokno aku ya wes nggak melu, atokno ya gini gitu. Tapi alhamdulillah kita tetap bertahan. Terima kasih Kak Ade udah ngertiin mood kami semua, udah sabar banget sama kami semua. Intinya nggak bisa berkata-kata. Terima kasih karena tanpa Kak Ade kita juga nggak akan bisa sejauh ini, karena peloton kami yang sangat keren ini terlahir karena adanya Kak Ade sebagai pelatih yang paling hebat yang pernah. Konteksnya langsung banget ya. Oke, saya ucapkan beribu terima kasih. Yang pertama kepada pembina, Pak Agus, Pak Didi, Pak Deva, dan juga Bu Riza.
dan beserta guru-guru lainnya yang memberikan saya izin untuk latihan dispen. Terus yang ketiga ada orang tua kita yang selalu mensupport, mendoakan kita agar kita menjadi kuat dan juara. Terus ini juga yang paling the best yaitu coach super baik. Terima kasih kepada Kak Ade juga beserta ofisial lainnya. Tanpa mereka mungkin kita nggak akan sampai di titik ini. Sudah. Oke, lanjut. Lanjut. Ini masih dari Kak Ade lagi ya. Aduh, spill keluh kesah punya pelatih Kak. Gak ada. Es tebu, Kak, es tebune kita jangan dipanasin nek matahari lagi. Sumpah rasanya agak-agak kobokan gitu. Oke, lanjut ya dari Pustaka_Maya. Apa motivasi atau alasan kalian berjuang sampai akhir dengan menempuh jarak 32 km? Siapa mau jawab? Apa nih alasannya, motivasinya? Siapa mau jawab? Apa ya? Sebenarnya Motivasi, alasan. Ya terutama dari teman-teman sih, soalnya di situ teman-teman saling support. Makanya kita harus sampai finish, kita bisa tunjukkan apa kok hasil dari yang kita latihan selama 1 bulan lebih. Tunjukkanlah hasilnya. Yang pasti kita datangnya bersama dan kita harus pulangnya juga bersama. Sekolah dari teman dan dari Ya karena dari Kak Agus kan pernah bilang kalau Man 1 di balot itu kayak disegani gitu, soalnya dari dulu pulang selalu bawa piala. Jadi kita masa waktu generasi kita nggak bawa piala gitu kan, kayak gimana gitu. harus jadi penerus yang Oke, lanjut ya dari a._agam. Aurel, tunjukin dong gerakannya sama tutorin. Gerakan apa nih? Bima so Gerakan asik. apa nih? Mungkin mau di Apa nih? Apa ya? Ini kita disuruh yell di sini kah? Iya. Kalau Ini kita mau lihat di sini yel-yel semua sekarang hancur. atau- Semua di sini hancur. Oke, jadi next ya. Masih dengan orang yang sama. Motivasi masing-masing kok bisa ikut balot? Satu-satu nih, berarti harus satu-satu. Aku motivasiku ikut balot karena aku mau aktif di Pramuka. Oke. Lihat aku udah dapet 2 band. Nggak ada apa. Ya motivasiku karena aku pengen aktif di Pramuka. Terus sebenarnya aku ikut balot, aku diem-diem, aku nggak bilang mama, nggak bilang ayah, tahu-tahu lolos seleksi, tahu-tahu latihan. Jadi ini bukan minta izin tapi ngomong. Ngerti gak sih? Ikan. Motivasi aku sih ya itu hampir sama. Aku ingin aktif di Pramuka, minat aku, dan dari dulu aku emang suka sama Pramuka. Dari aku MI, walaupun aku di MTS nggak ikut Pramuka minat, tapi aku kembangkan lagi di MAN ini. Dan aku benar-benar excited saat ada event balot ini dan aku kepilih. Ini benar-benar aku perjuangin banget. Ya walaupun banyak keluh kesahku, tapi ya tetap jalani. Oke. Kalau menurut aku lomba gerak jalan ini bukan soal siapa yang juara, tapi bagaimana cara kita semua itu bisa saling melengkapi, saling menguatkan dan berjuang bersama hingga akhir. Dan alhamdulillahnya kita semua bisa lengkap sampai finish. Itu adalah sebuah kemenangan dan juara adalah bonus bagi kita. Terima kasih. Motivasi dari aku sendiri itu ya karena aku ingin aktif di Pramuka, terus ingin mendapatkan badge
Terus ya aku pengen banget dapetin bea. Aduh FOMO. Wah. Terus apa lagi ya? Kayaknya sudah. Masih sama, jawabannya juga sama. Aura tidak. Cuman kan aku kan masuknya agak akhir yo. Jadi kayak lebih ke memanfaatkan kesempatan yang udah diberikan gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa aku udah dikasih kesempatan, kayak nggak diterima kan sia-sia. Jadi kayak udah basah jegur pisan. Masih kecipratan Aku juga karena suka pramuka. Apalagi ini lomba pertama aku di pramuka. Jadi aku kayak excited banget. Terus sama pramuka ini nggak cuma pas balotnya aja, pas lombanya aja yang menyenangkan, tapi pas prosesnya juga seru banget. Terus punya kegiatan yang seperti itu, kalian jadi kayak rumah kedua gitu. Udah gitu aja. Oke, lanjut. Awalnya sempat maju mundur juga sih aslinya, tapi karena ingin menambah pengalaman, kayak minimal 1 kali seumur hidup pernah jalan selama 32 kilo. Terus ya sudah. Ya karena salah satunya aku termotivasi karena aku buka pamflet balot di Instagramnya DKC. Itu kan banyak yang komen kayak alumni balot 2010, alumni balot 2019, pernah ikut balot 2 kali, selalu ikut balot. Sekarang sudah ada lagi, ternyata itu kayak ternyata banyak ya yang kuat. Masa aku nggak kuat gitu loh, kayak ternyata banyak yang kuat, jadi kayaknya aku juga kuat itu. Oke, lanjut. Kalau dari aku, itu aku termotivasi balot karena aku ingin kayak mencari kesibukan. Kan balot kan setiap hari latihan, jadi kayak kalau misalnya aku nggak ikut kan aku pengangguran gitu. Sibuk mencari kesibukan. Kami orang-orang sibuk, dia pengangguran. Terus aku juga ingin ikut kegiatan pramuka seperti itu. Jadi ikut lomba netok kayak gitu. Oh gitu. Kamu dewe. Terus karena ya aku termotivasi karena itu tadi. Terus aku ya awalnya cuman iseng yang ikut seleksi itu tadi, terus kepilih. Yaudah, akhirnya ikut. Selanjutnya gimana nih? Kalau saya sendiri termotivasi karena ayah saya. Karena ayah saya itu juga sudah lama masuk ke apa itu namanya pramuka gitu kan. Kalau ayah saya itu tapak tilas yang jalannya itu lebih dari ini, jadi kayak saya tuh kalau ayah saya bisa berarti saya juga harus bisa. Terus sama karena yang sudah saya anggap sendiri itu pramuka sebagai rumah kedua, karena dari kecil pas saya masih MI pramuka itu rumah kedua yang nggak bakal saya lupakan, karena dimana di pramuka saya dapat teman, dapat pengalaman yang baru, pokoknya best. Oke, bisa dilanjut ya. Kalau motivasi saya, mungkin kalau saya nggak ikut balot nggak bakalan kenal dengan adik kelas. Ini yang iwut-iwut sama ini. Makasih emang lucu. Terus saya juga ingin mencari kesibukan. Mau ikuti latihan dan Pengangguran pengangguran itu. Sepengangguran itu ya. Sudah sih. Oke, next ya. Lagi-lagi dengan orang yang sama. Aku ingin tahu hantu, ceritakan dong. Hantu? Tidak ada. Udah tadi. Udah. Yang nanya udah kayak hantu. Hantunya takut sama kita karena kita itu peletonnya ngelebihi. Karena peloton kita terus terang. Dia terlalu terang, terlalu atos. Hantunya takut kedinginan.
takut dengan keimut-imutan. Oke, masih dari a._agam. Kenapa kok namanya balot? Apakah sejenis balon baru kah? Karena Bagong Ludoyo. Oh, singkatan. Balot itu adalah singkatan dari Bakung Lodoyo. Jadi disingkat saja balot gitu. Balotnya pakai D ya, nggak pakai T. Kalau T nanti Lotoyo. Bagong Ludoyo. Oke, apa sih pesan kalian untuk warga Blitar dan peserta pramuka baru yang akan mengikuti balot tahun depan? Mungkin pesan kalian? Semangat ya. Saya jadi juri. Kami semua jadi juri ini. Akan kumenangkan man 1. Pilihlah juri yang benar-benar jujur dan amanah. Waduh, takut mau sogok. Apa nih? Untuk mungkin ya peserta yang bakal ikut balot 2027 tetap semangat karena jalan kalian yang akan kalian tempuh itu sangat-sangat susah. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Tapi insya Allah kalau kita lakukan bareng-bareng, kita pasti kuat kok. Ya betul. Fisiknya dilatih. Nge-push fisik. Jangan minum es terus. jangan minum es. Menemukan pelatih kayak Kak Ade. Ya. Ya. Ciri-ciri menang. Ya kalau mau menang balot man 1 lah. Man 1 lah. Mau menang balot. Bismillah 2027 balot man 1 bareng semua. Amin. Pelatihnya ini loh. Kami kan juga jumuk. Tapi generasi selanjutnya bakalan semua. Ya harus jumlah. Oke, apa harapan kalian untuk penyelenggara balot ke depannya agar tradisi ini tetap lestari dan semakin seru? Apa ya? Kalau dari aku mungkin kayak transportasinya aja kayak jalur untuk balot itu diusahakan jangan banyak mobil ya kendaraan karena itu sangat ganggu banget. Sudah tahu lah kalau peserta itu juga Harus menempuh. ya ketepatan waktu, terus kalau ada mobil atau apalah itu lalu lalang itu sangat-sangat mengganggu banget. Apa nih? Mau ada lagi? Di waktu. Kalau kendaraan diperlambat otomatis gerak kita juga ikut lambat. Apa ya, menghambat waktu kita gitu. Seharusnya kita bisa lebih cepat kalau ada mobil-mobilnya jadi menghalang. Oh sama kalau bisa ya Allah lampu. Iya, di jalan Lampu di kalau bisa alas. dikasih lampu. Soalnya kalau misal udah hutan, kayak nggak ada penonton di Iya, situ, biar nggak jarang serem banget banget. gitu. Ya biar nggak horor banget. Oke, untuk terakhir mungkin bisa yel-yel atau jargon. Tadi kan udah jargon ya. Tadi yel-yel atau jargon? Satu dekat satu tujuan. Skaneka. Wah, seru banget ya. Nah, teman-teman semua itu tadi perjalanan terus usaha yang dari Peleton Putri 1 ini jalankan agar mendapat juara. Kalian udah lihat kan keseruan, suka duka, terus tips-tips agar jadi juara, terus dapat coach yang seru ya. Oke, itu tadi podcast kita kali ini. See you di juara-juara selanjutnya. Bye.